Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari bab ke-8, yaitu Siyabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang siap atau libas, pakaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan pekan kemarin, bahwa hukum asal pakaian adalah mubah. Ya, hukum asal pakaian adalah mubah. Artinya apapun pakaian yang kita pakai, baik motif, warna, bahan, corak, ya, ukuran, itu hukum asalnya boleh-boleh saja, kecuali ada dalil yang secara khusus menjelaskan larangan untuk memakai jenis pakaian tertentu, baik secara warna, corak, ukuran, dan yang semisalnya. Sehingga sebenarnya dalam agama kita ini lebih banyak yang dibolehkan daripada yang dilarang. Sepakat nggak? Sepakat nggak nih? Sepakat ya. Lebih banyak dalam agama kita perkara-perkara yang dibolehkan daripada yang dilarang. Ya, maksudnya urusan dunia gitu ya, urusan dunia. Jadi kalau ditanya apa hukum asalnya pesawat, ya boleh. Apa hukum asalnya pisau? Ya mubah. Apa hukum asalnya sound system? Ya mubah. Apa hukum asalnya televisi? Ya mubah, gitu loh. Namun hukum-hukum ini bisa berubah jika ada keadaan-keadaan tertentu. Contoh, hukum asal pisau adalah mubah. Kapan hukum pisau berubah jadi wajib? Untuk menyembelih hewan. Kapan hukum pisau berubah jadi makruh? Bila pembelian pisau sebagai ajang pamer pisau yang paling mahal. Biasanya momen kurban kan begitu. Pisau sembelih itu mahal loh, Pak. Ya standar 300 ya kan. Karena kalau kurang dari itu biasanya kurang mantep. Karena pisau nyembelih itu kan, mohon maaf ya, pisau untuk hewan itu macam-macam loh. Pisau nyembelih khusus, pisau nguliti khusus, pisau daging khusus, pisau nggo nyacah-nyacah balung ya khusus. Nah, untuk khusus-khusus tadi, pisaunya kan berjenis nih. Ada yang kelas murah, ada yang menengah, ada yang paling mahal, gitu ya. Nah, maka jangan sampai niat awalnya membeli pisau dengan kualitas yang bagus itu tujuannya awalnya mempermudah pekerjaan, berubah jadi ajang pamer. Ya. Kapan hukum pisau berubah jadi haram? Ya, untuk mencelakakan orang lain. Entah itu melukai, apalagi sampai membunuh, bahkan mengancam pun sudah haram itu. Ya, wallahu a'lam. Khair, kita masuk ke hadis 54 dari kitab ini, atau hadis pertama dari bab ini. An Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi. Sebelumnya dia istrinya siapa? Sebelum menikah dengan Nabi, Abu Salamah. Ya. Kemudian setelah dia menjanda, ditinggal wafat oleh Abu Salamah, maka kemudian Nabi datang takziah. Kemudian Nabi berkata, katakanlah
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian bacalah doa. Apa doanya? Doa ketika tertimpa musibah. Oh, belum pernah kena musibah ya, aman-aman saja hidupnya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa khlifli khairum minha, dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik. Kalau barangnya isim muzakkar maka minhu, kalau barangnya isim muannas minha. Ya. Kalau ayam petok-petok dajajah, ayam betina. Kalau ayam jantan dajajun. Nah, kalau hilang ayamnya, kalau ayam jantan khairum minhu, kalau ayamnya betina khairum minha. Nah, dia kan kehilangan suami. Suami kan isim muzakkar ya, laki-laki ya. Nah, minhu wa khlifli khairum minhu, dan gantikan untukku yang lebih baik. Ayo ucapin itu wahai Ummu Salamah. Ummu Salamah doa, habis doa ngomong. Kan dia paham ya arti doanya ya kan? Gantikan untukku yang lebih baik. Siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia bertanya, tapi Nabi nggak jawab. Ya kan? Selang berapa bulan masa iddahnya selesai, Nabi datang melamar. Nabi mengirimkan seseorang, mohon maaf, untuk melamar Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, Nabi mengirimkan kami untuk melamar, mau nggak? Barulah Ummu Salamah sadar bahwa yang diijabah oleh Allah doanya tadi, jelaslah Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Ya. Jadi silahkan kalau ada yang meninggal rekan kita, ya kenalan, tetangga atau siapa itu, datang takziah, lalu katakan baca doa ini. Ya, tapi jangan sambil modus ya. Ya boleh juga, karena melamar itu kan ada yang sir, ada yang sarih ya kan? Ada yang secara sindiran halus, ada yang secara terang-terangan. Nah, kalau masih masa iddah, bolehnya sindiran halus, nggak boleh terang-terangan. Ya, sindiran halus. Misalnya gimana sindiran halus? Wanita sepertimu dan sebaik dirimu, insya Allah bakal ada yang apa? Yang ngincer, yang melamarlah di masa mendatang ya. Itu sindiran halus, boleh. Tapi kalau terang-terangan selama masa iddah nggak boleh ya. Apa kata Ummu Salamah? Kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Bahwa baju Nabi yang paling sering beliau pakai adalah al-qamisu. Bahasa kita gamis. Gak tahu kok jadi G ya, padahal huruf Arabnya qa. Qamis. Dari sini diturunkan dalam bahasa Indonesia jadi gamis. Itu baju favoritnya Nabi. Apa itu al-qamisu? Apa itu gamis? Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq. Gamis adalah jenis pakaian yang kedua lengannya panjang sampai pergelangan. Kemudian bagian tengah atasnya ada lubang untuk dimasukkan kepala ke situ. Apa alasan Nabi menyukai pakaian ini? Alasan yang pertama, karena mudah makainya. Makanya saya kalau sholat subuh seringnya saya pakai bajunya gamis. Gamis yang ininya nggak ada kancing, ininya cuma rib. Tahu? Nah, kenapa? Cepet gitu loh. Karena kok mohon maaf nih, kalau subuh kan kita prosesnya lama ya. Bangunnya, di toiletnya, prosesnya panjang gitu loh. Nah, kalau udah mepet, wah meh komat, nah gitu loh. Nek pakai bajunya kayak begini, dadak mereteli kancing siji-siji. Ya, kesuwen. Yang paling enak gamis tadi, maklep seret. Rampung. Nek sarungan suwi,
Udah kepasang kok nggak pas tengahnya, bongkar meneh. Udah kepasang tengah, loh kok tulisannya ora ketok, bongkar meneh. Mereknya itu loh, yang gajah berdiri. Kok nggak ketok tulisannya? Wah, ini bisa pamer ini. Bongkar meneh, balik tekan masjid wis rakaat kedua. Aneh gamis enak, kadang sambil jalan bisa loh. Saya kalau udah mepet banget gitu, ya karena mungkin mulusnya lama gitu ya kan. Barengan juga anak pas pakai kamar mandi, wah. Nah itu keluar rumah tuh sambil gini-gini apa? Gamis. Yang penting jangan pas gelap-gelap putih, bahaya. Nanti tetangga yang mau ikut sholat kaget, mak teratap. Pakai sampai depan pintu masjid, selesai. Itu alasan pertama Nabi apa? Menggunakan itu simple. Ya, Nabi itu suka yang simple, nggak suka yang ruwet-ruwet. Kemudian sebab yang kedua, anggota tubuh lebih enak bergerak bebas kalau pakai gamis. Lebih enak bergerak bebas. Ya, karena dia modelnya agak longgar kan? Nah, agak longgar. Kemudian yang ketiga, nggak takut terlepas. Nah, kalau sarung ada risiko ngelotrok nggak? Ada. Iya kan, kalau nggak kenceng ikatnya atau nggak pakai ikat pinggang, atau sarungnya tadi mungkin karena mohon maaf ya, perutnya makmur. Nah biasanya kalau begitu sarungnya di mana? Di atasnya, di bawahnya dikit ya. Nah itu kan ada cekungan air cembungan gini ya. Nah takutnya melotrok. Ya, gamis aman, lebih aman. Kemudian tentang ukuran lengan bajunya. An Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid sahabiah ya. Qalat, ia berkata, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Panjang lengan gamis Nabi itu sampai rusl, sampai rusgh, sampai pergelangan tangan. Apakah harus seperti itu ukurannya? Ada model gamis yang 3/4 lengan. Tahu? Gamis apa namanya? Maroko ya. Maroko, Aljazair, yang benua-benua Afrika, itu model gamisnya 3/4 lengan. Ukurannya lebih besar gitu ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Yang dilarang Nabi adalah melebihi pergelangan atau sampai menutupi setengah punggung tangan. Itu yang dilarang Nabi dari panjang lengan baju. Ya, sampai inilah. Lengan tuh tertutup pergelangannya sampai hampir setengahnya punggung tangan. Nah, ini yang dilarang Nabi ya. Pakaian laki-laki termasuk yang dilarang. Jenis pakaian laki-laki yaitu lengannya sampai kelewat panjang. Jadi isbal bukan hanya pada sarung dan celana tapi juga pada lengan baju. Nanti ada pembahasannya ya. Hadis berikutnya. Hadis ke-58. Dari an Muawiyah ibnu Qurrah, dari Muawiyah bin Qurrah an abihi, dari ayahnya. Berarti Qurrah ya. Ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linuba'iyahu. Suatu hari aku mendatangi Nabi bersama kaumku dari Bani Muzainah. Ini orang Mekah, ya, kabilah-kabilah yang ada di sekitaran Mekah, datang menemui Nabi ketika peristiwa Fatu Mekah. Untuk apa? Untuk yubayi'ahu, membaiat Nabi, menyatakan masuk
Islam. Wa inna qamisahu lamutlaqun. Waktu itu gamis Nabi bagian atasnya sedikit terbuka, mohon maaf. Anggap ini baju gamisnya, anggap aja. Nah, jadi begini. Apa namanya? Kancingnya dibuka. Dari sini berarti gamis Nabi ada yang polosan, lebar sehingga pleng langsung masuk, ada yang model pakai kancing. Nah, maka sekali lagi saya katakan model pakaian mubah selama tidak dilarang. Ya. Waktu itu ada kancing Nabi yang terbuka atau lepas. Ya. Kemudian Qurrah berkata, "Fadkhaltu yadi fi jaybi qamisi." Lalu aku masukkan tanganku melalui gamis Nabi ke area punggung beliau. Famasastul khatam. Aku pun bisa meraba khatamun nubuwah. Masih ingat khatamun nubuwah? Ya, yang tanda kenabian itu ya, yang di punggung. Jadi Qurrah memasukkan tangannya ke kerah baju Nabi bagian belakang untuk memegang, menyentuh khatamun nubuwah tadi. Baik, penjelasan. Faedah pertama dari hadis ini bahwa ketika Fatu Mekah, ini pelajaran yang sudah pernah kita bahas pada kajian Sirah Nabawiyah yang sebelum kitab ini, berduyun-duyun manusia itu datang menyatakan masuk Islam. Makanya dikatakan Fathu Makkah, dibuka kota Mekah supaya orang-orang bisa masuk Islam. Inilah salah satu sebab penamaan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Berbaiatlah laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaiat laki-laki itu satu persatu disalim. Ya, jabat tangan. Lima yubayu'i. Untuk apa kau membaiatku, tahu enggak? Dia berkata, la adri ya Rasulullah, aku enggak tahu. Maka Nabi berkata, an ubayu'ani alla tusyriku billahi syai'an. Itu yang pertama. Kau berbaiat kepadaku untuk tidak berbuat syirik kepada Allah sekalipun dengan sesuatu apapun. Lalu perincian berikutnya. Laki-laki disalim. Adapun kalau yang berbaiat perempuan, maka Nabi membaiatnya dari balik hijab, bukan disalim satu per satu. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ditusuknya kepala seorang laki-laki dengan besi panas, besi yang dibubut merah itu, yang merah menyala, ditusuk kepala kita dengan besi tadi sampai masuk ke tulang tengkorak, ke otak, tertancap gitu. Khair, itu lebih baik daripada apa? Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram dengan sengaja. Siapa Nabi kita? Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang surganya sudah terjamin, orang yang dosa-dosanya sudah diampuni, tapi tetap beliau menjaga kemurnian agama, menjadi teladan bagi umatnya. Begini loh laki-laki kepada wanita. Maka jangan sampai panjenengan salah masuk pondok untuk anak-anak, salah memasukkan anak ke pondok yang mana kiainya, ustadznya, gurunya, mudarris laki-lakinya
dicium tangannya oleh santriwati putri dengan alasan taharrum, penghormatan. Padahal itu perbuatan yang bukan taharrum tapi taharrom, diharamkan. Maka orang yang berkata, saya biasa aja kok saliman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Orang yang berkata seperti ini, maka kemungkinan satu, dia udah gak punya selera dengan wanita. Makanya kalau sentuhan biasa aja, tapi sentuhan sama laki-laki dia bergetar. Wah ini nih, oh enggak, saya normal. Loh, kamu normal? Iya. Tapi masih gini? Iya. Berarti bendera udah nggak bisa naik. Impoten kah? Oh enggak, saya sehat. Maka kemungkinan ketiga, nggak takut dosa. Hati-hati, jangan salah memasukkan anak ke pondok pesantren yang tidak menjaga batasan syariat antara guru dengan santriwati. Lawang wis dijaga wae kebablasan kok. Sudah dijaga loh batasan antara ustadz laki-laki dengan santri wanita. Itu aja kebobolan. Walid nak Dewi boleh? Kan itu penyebabnya. Akhirnya difilmkan, Walid nak Dewi boleh? Pelecehan seksual oleh pembesar pondok kepada santri. Maka sekali lagi, hati-hati dalam memilih pondok untuk anak-anak putri kita. Ya. Faedah kedua dari kisah ini tentang kancing Nabi yang terbuka. Jadi pertanyaan bagi kita, itu termasuk sunnah kah mengurangi satu kancing? Atau termasuk perbuatan Nabi yang khusus untuk beliau? Atau apa? Masih ingat gak 6 jenis perbuatan Nabi yang dulu pernah kita bahas? Pada bab jenis potongan rambut? Masuk yang mana itu? Wajib kita ikuti? Sunnah muakkadah? Mubah? Hanya Nabi saja yang boleh? Atau gimana? Masuk yang ke-6, tidak teridentifikasi apakah itu dianjurkan atau tidak. Artinya, yo monggo aja, silakan saja. Ya, mau dibuka satu nggak apa-apa, mau terpasang semua nggak apa-apa. Jadi kembalikan kepada urf, kebiasaan setempat. Atau sesuai kondisi, pas sumu, ya toh, sumu numpak motor, wes, gak siji, kasih kena angin kan, semliwir, wih, nggak apa-apa. Ya, nah, jadi yang Nabi lakukan waktu itu dijelaskan dalam beberapa penjelasan para ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena Nabi merasakan sumuk panas, jadi buka satu. Kemungkinan yang kedua, kancing Nabi putus, rusak, dan Nabi tidak sempat menjahitnya karena kesibukan orang-orang yang masuk Islam mau dibaiat. Ya, anyway, sekali lagi itu bukan sunnah, bukan yang dianjurkan, tapi karena kondisinya demikian. Entah itu karena Nabi kepanasan atau Nabi nggak sempat menjahit sendiri kancing baju beliau. Karena Nabi pekerjaan rumah yang berkaitan dengan beliau urus sendiri. Sendal putus jahit sendiri, kancing baju putus jahit sendiri. Ya. Faedah ketiga dari hadis ini. Fadakhaltu yadi, aku masukkan tanganku. Pertanyaannya, apakah sahabat Qurrah ujuk-ujuk langsung masukin tangannya atau izin dulu? Izin dulu ya. Iya kali.
Kancing Nabi kebuka nih, saat izin dulu. Nah, apa faedahnya ini? Dari faedah ketiga ya. Ini bab tentang adab fi talibil ilm. Adab dalam menuntut ilmu dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji, kemudian di kitab Tazkiratus Sami'. Ya. Demikian pula dicuplik oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab beliau Kitabul Ilmi. Salah satu adab seorang talib, seorang penuntut ilmu kepada gurunya agar dia mendapatkan keberkahan ilmu adalah izin. Contoh, lagi belajar kepada guru nih, kebelet. Cara begini. Ya, angkat tangannya, kemudian keluar dari majelis. Izin. Ya. Dan itu yang kami ajarkan kepada santri-santri kami di TPA, di Madrasah Diniyah. Ya. Kalau mau keluar kelas, izin dulu kepada ustaz ustazah. Wajib. Nah, ini apa? Penjagaan adab. Atau izin mau ngangkat telepon. Ya, sudah di mode silent, kok orang rumah telepon, oh kayaknya urgent. Nah, izin kan? Angkat telepon. Silahkan, tidak masalah. Ya, ini termasuk apa? Adab agar ilmu yang kita dapatkan berkah. Bahkan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi menjelaskan, termasuk juga engkau meminta izin kepada gurumu jika ingin berpindah guru. Mungkin dirasa sudah cukup dengan guru yang ini, ya sudah khatam, ingin upgrade, silakan, tapi izin, ya, supaya gurunya nggak kecarian. Mana si fulan ini? Kok udah nggak ngaji lagi? Ya, izin. Lalu faedah yang keempat, famasassul khatam, maka aku bisa menyentuh khatamun nubuwah. Berarti ia cuman menyentuh, bukan kemudian dibuka, jok dipantengin, gitu. Oh, kira menyentuh. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Jika hendak meminta izin kepada seseorang, terutama orang yang kedudukannya lebih daripada kita secara usia, secara ilmu, ya, lakukan sebatas yang diizinkan, jangan lebih. Lakukan hanya sebatas yang diizinkan. Tapi tadi Nabi izinkan apa? Pegang. Nabi tidak izinkan untuk melihat, karena permintaan dia bukan untuk melihat. Permintaan dia, Nabi boleh enggak saya sentuh? Karena Nabi izinkan sentuh, jangan lebih dari itu. Sentuh, jo, tuh lo, ambil kamera. Oh enggak. Nah, aplikasi dalam adab majlis kepada guru kita, lakukan sebatas yang diizinkan. Sebab jika lewat dari itu, biasanya terjadi miss. Dan ini yang banyak terjadi di dunia maya. Apa contohnya? Terutama dari mereka-mereka konten-konten kreator di IG. Izinnya mencatat kajian. Afwan ya, Syekh atau Ustaz, ini izin mencatat faedah ilmunya. Oh, fadhal, silahkan. Karena permintaannya izinnya adalah mencatat, dan yang di ACC izinnya adalah mencatat, jangan lakukan lebih. Contohnya apa? Nambah-nambahi.
Ini tercela. Kalau izinnya hanya mencatat, ya lakukan saja itu, jangan lebih dari itu. Kadang ada IG dari konten-konten kreator untuk menaikkan follower. Apalagi usaha nasional, ya yang terkenal, nah itu diambil videonya, dijadikan konten. Ya, padahal izinnya cuma apa? Nyatet. Tapi kok dilakukan melebihi izin, nah ini nggak boleh. Ya. Allahu a'lam. Baik, hadis berikutnya 59 dari bab ini, dari kitab ini. Ini tentang pakaian sekaligus semangat menuntut ilmu. Ini luar biasa. Kisah ini sering kami sebutkan kalau pas pembekalan santri angkatan baru. Santri rumah tahfidz. Kisah ini pasti insya Allah selalu kami jadikan potongan nasihat. Bagaimana orang dulu, ulama-ulama dulu begitu semangatnya belajar. Bagaimana kisahnya? Diriwayatkan dengan sanad yang panjang dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, bahwa satu kali Nabi keluar rumah, wa huwa yattaki'u ala Usamah ibni Zaid alaihi thawbun qitriyun. Yang mana waktu itu Nabi keluar dari rumah bersandar kepada Usamah bin Zaid. Waktu itu Nabi agak kurang enak badannya, ya, jadi menyandarkan badannya kepada Usamah. Waktu itu Nabi memakai kain kitri yang diselempangkan ke bahu. Fasalla bihim, maka Nabi sholat bersama para sahabat. Jadi ini kisah beberapa pekan sebelum Nabi wafat. Ya, karena Nabi kan didahului dengan sakit, kemudian demam 12 hari baru meninggal. Ada yang mengatakan 13 hari, ada yang mengatakan 14 hari. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya di kisah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW di majelis ini juga. Faqumtu, maaf, wa qala Abdun ibnu Humaid, maka Abdun bin Humaid bertanya, berkata, qala Muhammad bin Fadl, bercerita Muhammad bin Fadl, sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadis. Muhammad bin Fadl bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang status hadis ini. Ya, Muhammad bin Fadl bertanya kepada Yahya bin Ma'in terkait status hadis ini. Siapa Yahya bin Ma'in? Ini kita mengenal ulama hadis ya. Yahya bin Ma'in itu seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Seangkatan. Akan tetapi dua ulama ini karakternya berbeda banget. Ibaratnya kalau kendaraan, Imam Yahya bin Ma'in ini gasnya, Imam Ahmad remnya. Imam Yahya bin Ma'in ini atos. Imam Ahmad lebih lembut. Nah, Imam Yahya bin Ma'in itu ditanya oleh Muhammad bin Fadl tentang status riwayat hadis ini. Maka Yahya bin Ma'in berkata, haddatsana Hammad ibnu Salamah, menceritakan kepadaku, kata Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepadaku Hammad bin Salamah. Lalu aku tanya kepada Yahya bin Ma'in,
"Lau kana min kitabik." Jadi ketika Imam Yahya hendak menjelaskan riwayat hadisnya, langsung dipotong oleh Muhammad bin Fadl. Apakah hadis tersebut ada di kitabmu? Sudah kau catat, sudah kau tulis? Faqumtu li ukhrija kitabi. Maka Imam Yahya bin Ma'in mau berdiri mengambil kitabnya. Faqabada ala thawbi. Maka Muhammad bin Fadl langsung menarik bajunya Imam Yahya bin Ma'in. Thumma qala, kemudian berkata, "Amlihi alayya." Imla sekarang aja. Artinya tahu imla, didikte. Diktekan sekarang aja. Enggak usah ambil kitabnya. Nanti kalau sudah engkau diktekan kepadaku, baru ambil kitabnya. Kenapa? Fa inni akhafu an la alqaka. Karena aku takut, khawatir kalau aku nggak bisa bertemu lagi denganmu dalam keadaan hidup. Masya Allah ya. Qala fa'amlaituhu alaihi. Maka Imam Yahya bin Ma'in kemudian menjelaskan atau menyebutkan hadis tentang baju Nabi. Setelah selesai, thumma akhrajtu kitabi, dikeluarkan kitabnya. Faqara'tu alaihi, lalu dibacakan lagi untuk yang kedua kalinya tentang siap gamis Nabi. Untuk faedah gamisnya sudah kita sebutkan. Sekarang kita fokus kepada faedah semangat menuntut ilmunya. Tadi dikatakan apa? Tolong diktekan hadisnya. Ketika sang guru atau periwayat hadis ini hendak mendiktekan hadisnya kepada sang murid, ditanya, apakah sudah dicatat di kitabmu? Karena muridnya khawatir nanti gurunya pikun atau lupa gitu loh, gak tercatat, gak terabadikan gitu loh. Maka sang guru berkata, oh ada, sebentar aku ambil kitabnya. Tatkala sang guru mau beranjak, mau ngambil kitabnya, muridnya tahan. Guru, imla sekarang aja. Kenapa? Ini akhafu la alqaka. Aku khawatir kita nggak bisa jumpa lagi. Lihat semangat seorang penuntut ilmu. Padahal kira-kira nih kalau kita hitung-hitung, berapa detik yang dibutuhkan untuk bangkit dari duduk, ngambil kitab lalu membacakannya? Paling lama semenit ya kan? 60 detik. Tapi muridnya khawatir nggak bisa lagi berjumpa dengan guru. Entah aku yang mati duluan atau engkau yang wafat duluan. Kenapa? Dalam ilmu hadis, dalam ilmu periwayatan hadis, meriwayatkan langsung dari lisan sang guru ini sangat diburu. Kenapa? Karena sanadnya ali, sanadnya tinggi. Dalam ilmu Al-Quran begitu, semakin tinggi sanadnya, semakin dipercaya jenis bacaannya. Begitu pula dengan ilmu hadis. Semakin tinggi jalur periwayatannya, maka semakin sahih jalur periwayatannya juga. Sang murid gak ingin level hafalannya downgrade karena gak berdengar langsung dari guru, cuma dari kitab. Dari kitab kan benda mati ya. Nah ini kalau dari guru langsung lisan hidup. Guru jangan beranjak, jangan, langsung ditekan aja. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Keberadaan guru-guru kita yang masih hidup dimanfaatkan betul-betul. Kenapa? Sebelum tiba masanya yang hanya bisa kita ambil faedah dari kitab beliau saja. Ya, dari karya-karya beliau, bukan dari lisan beliau langsung. Beda-beda. Ya, efeknya itu beda.
Iya. Maka sekali lagi, mumpung guru-guru kita masih hidup, kita masih bisa bertemu dengan mereka, semangat. Iya, semangat. Manfaatin guru kita tuh maksudnya semangat menghadiri majelisnya, bukan kemudian sekedar manfaatin untuk brand ambassador. Untuk promosi jualan kita, dagangan kita, manfaatkan ustadz, bukan. Jangan salah manfaat ya. Manfaatkan ustadz kita itu sesuai dengan kompetensi beliau. Apa kompetensi beliau? Ilmu. Sebelum apa? Sebelum tiba masanya kita nggak bisa lagi ngambil ilmu dari mereka. Karena kata Nabi, karena kata ulama apa? Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu apa yang tertanam di jiwa, bukan sekedar yang tertulis di buku. Kita bisa mengambil faedah dari buku, bisa. Tapi berbeda ceritanya kalau langsung dari guru. Nah, sebagai contoh, kitab yang kita bahas ini, saya mengkhatamkan lewat live. Ya, kajian dari Syekh Abdul Razak, penulisnya ini, pensyarah. Ya, baru bisa saya jelaskan kepada jamaah sekalian. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.